Kata kamu muncul ya? Karena banyak yang muncul. Banyak. Jadi orang nggak kudu iya deh pertemuannya nggak sekian. Entah karena Zoom wae ya Zoom. Zoom ya, rapat paripurna Zoom. Rapat paripurna Zoom, terus pakai Google Form pemilihanan. Tapi orang mah paparan di puncak. Kan waktu kemarin di dalam penjelasan petugas klaster harus membawa buku paket. Jadi didata dulu. Oke, dilanjut. Ya. Saya nunggu perintah komandan. Kumaha Pak Parman? Lanjut. Baik, dilanjut sampai nunggu yang lain ya. Ya. Nah, tadi kembali kita ke pasal 17 bahwa pengelolaan dan MKK kabupaten diperiksa kalau tadi kan oleh ketua saja. Nah, untuk menghindari sakwa sangka dan meningkatkan akuntabilitas, Bu, kopi Bu. Nah, jadi kudu ngopi meningkatkan akuntabilitas. Jadi ketua diganti oleh pengurus, gitu ya? Ya. Oke. Yang disebut pengurus itu kan bisa ketua, wakil ketua, sekretaris, begitu. Ya itulah, itu minimal 3 orang gitu. Ya itu. Oke, clear? Clear. Sampo clear. Sekarang pasal 18. Nah, lanjutan yang tadi. Hasil pemeriksaan pengurus, ini ya bukan ketua ya. Hasil pemeriksaan pengurus MKKS akan dipertanggungjawabkan dalam rapat paripurna MKKS. Ya. Oke. Jangan pakai akan dipertanggungjawabkan langsung Pak Sep. Langsung dipertanggungjawabkan dalam rapat paripurna MKKS. Nyambung dengan yang tadi kan? Nyambung. Pasal 17. Ya. Oke, sekarang dilanjut bab 8 ya. Bab terakhir ya. Bab terakhirnya penutup kali. Mekanisme kerja perubahannya dan rapat-rapat. Ayeuna jadi pasal 19 ya. Pasal 19 ayat 1. Pengurus MKKS dipilih oleh anggota dalam rapat paripurna. Nah, sok kumaha tah? Tadi tos lain. Ini kaitan dengan rapat-rapat, Pak. Ya, ini merapat-rapat. Oh, rapat. Ya, rapat-rapatnya. Mekanisme kerja dan rapat-rapat. Untuk rapat-rapat nih Pak Sep ya. Ya. Satu rapat anggota misalnya dilaksanakan setiap berapa bulan gitu. Rapat pengurus apa gitu. Jadi ada beberapa rapat gitu. Jadi pasal berikutnya nanti Pak Sep ya kayaknya. Iya, ada. Ada ya. Ada. Misalnya begini. Rapat pengurus. Rapat anggota dilaksanakan misalnya ya setiap 1 bulan sekali. Yang keduanya dapat. Kalau di konsep saya setelah ini, Bu. Jadi ini polisi pasti saya masuk. Saya masuk. Kan dia judulnya rapat-rapat ya? Iya. Mekanisme kerja dan rapat-rapat. 1. Rapat terdiri dari A. Rapat anggota paripurna. B. Rapat
pengurus paripurna, artinya Ya. pengurus. C, misalnya orang di organisasi rapat pengurus harian Ah, dan rapat lain gede misalnya. Oke, ntar ini ditulis dulu ya. Ntar. Nanti di Rapat terdiri dari Iya pasal 20 nanti Pak. ini perlu di sini nggak? Ini kan masalahnya mekanisme kerja. Kan ada mekanisme kerja. Yang pasal 19 itu mekanisme kerjanya. Jadi pengurus MKKS mewakili MKKS ke dalam dan keluar serta bertanggung jawab kepada anggota. Pasal 20 baru ke rapat-rapat, ada rapat pengurus, ada rapat pengurus terbatas, ada rapat anggota. rapat anggota paripurna lah tadi teh anu mempunyai kekuasaan tertinggi. A, rapat anggota paripurna. Aduh, Panas. kopi euy. A, rapat anggota paripurna. Nah. Oke lah, panas kopi naik. Rapat-rapat Terdiri dari nah, sok, ini benar. Satu yang Paripurna. rapat paripurna. rapat A, rapat anggota paripurna. Rapat anggota paripurna. Paripurna. B, Hmm, rapat pengurus paripurna. sudah urus sungkul. Tapi Rapat pengurus paripurna. Sebentar Pak. Oh Pak Saif, ayo, gimana Pak Bambang? kalau paripurna itu semuanya setelah rapat yang lain. Kalau rapat pengurus bukan paripurna. Maksudnya apa, Pak Bambang? Artinya keseluruhan pengurus hadir itu rapat paripurna, rapat pengurus. Tapi juga ada rapat pengurus harian. Bisa saja ketua, wakil ketua, Paripurna itu mengambil keputusan dari setiap rapat-rapat di hadapan seluruh anggota, baru paripurna namanya. enggak, pengurus paripurna sendiri itu artinya harus seluruh anggota. Jadi keseluruhan paripurna gitu. Jadi keseluruhan pengurus. Ya, ada yang disebut rapat kerja, rapat anggota. Bisa. Rapat seluruh pengurus. Maksud saya rapat pengurus paripurna ya. Kemudian ada rapat seluruh pengurus. Oke. Betul. Tidak pernah ada rapat pengurus paripurna. Rapat kerja pengurus, Pak. Pak Asep, Bisa rapat kerja pengurus. rapat kerja pengurus yang nomor 2, Pak. Yang nomor 2, Pak. Ya, sebentar. Rapat B. B ya. Gitu. Kerja pengurus ya. Ya. Oke, rapat luar biasa kan? Ada Boleh. Wah, ada rapat luar biasa. istimewa, kan luar biasa. Kalau ada kejadian istimewa. So, rapat naon deui? Ayo. Rapat harian. ayo rapat ngumpulkeun Rapat pengurus harian. Ya, ini rapat kerja pengurus nih. Tiluan bareng rapat mah. Cukup, Pak. Cukup. Ya. Cukup, Pak. Oke. Sekarang Ya. dilanjut ke pasal 21. Penjelasan dari situ. Ya. Pasal 21 yang nomor satunya kekuasaan tertinggi dalam MKKS terletak pada rapat paripurna. Rapat paripurna diselenggarakan Kan kekuasaan tertinggi dalam MKKS Letak dalam rapat paripurna. rapat paripurna diselenggarakan Kurang tikene. nomor 2 kumaha? rapat paripurna diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.
Semester tuh. Muata. Hah? Jadi urang rapat yo seluruh anggota setahun sekali. Eta 3 mah koperasi gitu. mending di 3 anggaran rumah tangga. PGRI gitu. Itu di anggaran rumah tangga bisa Pak ya. Ya ada ART aja. Mending di anggaran mah. Ya Allah ya ucing. Kela Sayang kucing. Nomor potong. Ya. Nomor 2 lebih baik di ADART, Pak. Hah? Bukan. Ya nomor 2 itu nanti di penjelasan di ADART saja. Di ART Rapat bener. paripurna memilih. Anggaran dasar. Jadi Anggaran dasar. Dan memilih mengesahkan dan mengesahkan pengurus MKKS. pengurus MKKS karena kekuasaan tertinggi kan itu. Iya. Saya tanya ini hala, saya tanya. Ai urang setahun sekali MKKS mau rapat keseluruhan. Rapat di Nanti puncak. di anggaran rumah tangganya, Pak. ART, Pak. Mohon karena aina lamun rapat paripurna harus mempertanggungjawabkan. Kayak bae berarti 4 tahun sekali lamun gitu mah. Atau Itu kumaha? setahun sekali, Pak. Tahun ayeuna Ya di makanya puncak. harus dijelaskan di dalam anggaran dasar. Iya. Nanti di anggaran rumah tangganya di Satu teknis. kali setahun jelaskan itu mah. Nanti Ya. rinciannya ke ART gitu. Ya mah pendapat gitu, ge. Kekuasaan tertinggi Anu, kan kata tadi MKKS, PGRI, rapat paripurna memilih. Operasi gitu kan. Urang setahun sekali rapat secara keseluruhan. Nah, eta teh Jadi dijelaskan di anggaran dasar. di Anggaran rumah tangga fasilitasinya itu mah. di pasal Anggaran berapa? dasar tuh. Saya Ya berpendapat di RT anggaran dasar. nanti dijelaskan. Dijelaskan bahwa rapat Penjelasan paripurna itu rapat-rapat. 1 kali dalam setahun. Itu di anggaran dasar. Nanti teknis di anggaran rumah tangga gitu. Gitu. Jadi Jadi lebih karena itu MKKS. dasar kan dasar. Anggaran dasar. Nah, itu. Maksudnya Jadi kia dasar- MKKS paling sedikit menyelenggarakan rapat paripurna setahun sekali. Rapat anggota paripurna. Oh, jika kia ya Katanya Jika rapat anggota presiden- paripurna presiden sekurang-kurangnya diselenggarakan 1 kali dalam setahun. tapi bukan memberikan Di laporan anggaran kepada dasar harus tercantum. Bukan di ART. Kan itu mah dasar. Kayak bising nonton namina pengurus menyelenggarakan rapat. Pan ieu geus 2 Di 1 tahun tahun teu sekali rapat-rapat. kita bisa jalan-jalan Orang ke bari puncak. wisata rapat. Nah, Wisata 1 tahun sekali gitu mah. Kalau mau itu mah dasar. Anggaran Pak dasar Toma. tuh menyatakan. Pak Totong. Kalau Ya, setahun sekali fokusnya di sini bukan yang ini, tapi kalau ini kan yang 4 tahunan ya. Itu rapat paripurna 4 tahunan itu dalam rangka memilih mengesahkan pengurus MKKS dan dalam rangka mengesahkan AD ART MKKS. Jadi kalau mau ada rapat tahunan di sini harus dijelaskan bahwa bukan menyelenggarakan yang ini gitu loh, gitu. Kalau yang ini mah 4 tahunan, paripurna 4 tahunan, ini yang di itunya. jadi kieu. Ya paham. Ya Jadi kan? yang maksud rapat paripurna eta rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota. Itu. Dan pengurus. Itu bisa Paripurna. istimewa, bisa tahunan, bisa nanti di akhir masa jabatan. Gitu. Rapat paripurna eta. Ya cuma lamun Jadi jangan tahunan. terpaku kepada akhir masa jabatan. Itu rapat paripurna teh gitu. Enggak Enggak, maksudnya Pak. Gini, Pak. Pak Asep. Dia kan di sini Gini. dibilang ada. Maksudnya udah jelas, udah ketangkap. Maksud dari Pak Totong itu memang kita harus rapat setahun sekali. Walaupun dalam rapat paripurna itu bukan memilih anggota. Iya. Cuma tinggal meletakkannya saja, Pak. Mau di ADART atau mau di mau di sini. AD, mau di Nah, ART, kemarin gitu. Iya. Saya mah berpendapat lebih kuat di anggaran dasar, bukan di Iya. anggaran rumah tangganya. Anggaran dasar nah heula, asas dasar gitu. Jadi setahun sekali ya kudu pengurus rapat ya. Silakan, Pak, silakan. Anggaran Itu dasar kan lain pendapat anggaran rumah tangga. itu Kedudukan kan pendapat Pak Totong. Ade gitu. Ya mah. Silakan, Pak. Silakan. Maksud Jadi tadi kalimat. demokrasinya di situ. Arek di pasal sabaraha Pak Totong. Apa Tadi di
mau di nomor OPA, Tambahkan ayat 4. apa pasal tersendiri, gitu loh. Nomor 4, Pak. Ulah nyambung kadinya baik. Ayat 4-nya. Sok, mending tulis lah. Oke, koreksi bersama-sama. Sok. Rapat anggota paripurna Tahunan pakai tahunan. Nggak bisa saja dalam paripurna itu bisa aja menghadirkan seluruh anggota karena istimewa, bisa aja. Rapat anggota paripurna. Jadi konotasi kita rapat paripurna itu ulah akhir tahun baik, akhir masa jabatan baik. Menghadirkan keseluruhan anggota itu rapat paripurna. Ya, itu mah semua paham, Pak. Semua Ya, paham. iya, Tinggal meletakkannya saja gitu. Ya, tadi lebih kuat di anggaran dasar gitu. Lebih kuat di anggaran dasar, bukan di anggaran rumah tangga gitu. Koperasi dulu aja. Makanya rincian dulu. Tahu sekali rapatnya. Redaksian tulis. Ya. Sok. Ayo, rapat anggota paripurna diselenggarakan minimal satu tahun satu kali. Ulangi, rapat anggota paripurna diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali setahun, dalam setahun. Sekurang-kurangnya ya 1 kali dalam setahun. Dalam rangka piknik gitu, Len. Iya, wisata ya. Jadi orang boga dasar ke piknik eta. Oh, anggaran dasarnya menyatakan begitu. Tentu. Mana ya orang rapat tahunan aja, rapat paripurna di mana? Piknik. Aduh, ngopi tuh. Ya, lanjut. Kalau di Wilby dikoreksi lah. Bentar. Kalau di Wilby itu biasanya pertanggungjawaban setiap tahun tahun ajaran, begitu memang betul. Jadi setahun sekali. Tapi kalau rapat paripurna dalam rangka pemilihan pergantian pengurus tahun sekali. Motor saya tak. Bagaimana? Motor batur mau liwat. Ayo, ini pasal 21. Ya, masuk. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya. Nah, sekarang pasal 22 berarti. Pak Saeb. Ya. Siapa, Bang? Gimana? Kembali ke yang tadi, Pak Saeb. Yang ini, sok. Ini kan di atasnya sudah ada rapat paripurna membahas mengesahkan ADART. Kalau rapat paripurna diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali, berarti itu include di dalamnya itu membahas ADART, memilih pengurus MKKS. Ya, tidak. Nanti dijelaskan di bawahnya dia tidak harus. Ya, makanya harus jelas. Tidak harus. Kalau saya nanya, apakah ayeuna organisasi kita mau rapat 1 tahun sekali moal menghadirkan seluruh anggota? Mohon Pak. Ya, itu makanya masuk di situ. Kita lagi membahas konotasinya rapat paripurna itu pemilih pengurus saja. Gitu. Jadi apa, Bang? Paripurna itu artinya menghadirkan seluruh anggota. Gitu. Bentar, Pak Toto. Bentar. Bang. Kalau kita mau rapat setahun sekali, ya, maka perlindungan kita di pasal apa dan redaksinya seperti apa gitu maksudnya, Mah. Jadi jangan di sini. Di pasal terpisah. Walaupun di sini kalimatnya yang berbeda itu. Kok kumaha coba cek Bang. Rapat anggota paripurna membahas keuangan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali itu maksudnya. Rapat anggota paripurna membahas keuangan diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Ya, bungkus itu bungkus nah gitu maksudnya. Hah? Ya bungkus nah gitu.
Hari pikniknya mana? Itulah eta Pak. Wah nyumput di nu caang teh ya. Caang layak keuangannya, finansial. Kalau begini, Keuangan otomatis gitu. setahun sekali kudu aya rapat. Berarti di anggaran dasar agenda rapatnya tidak usah disebutkan, Pak. Nah, jadi gimana? Cuma Pak Sep. Di anggaran dasar agenda rapatnya tidak usah disebutkan membahas keuangan atau membahas apa. Itu Iya, secara umum betul. aja. Jadi kumaha tuh? Supaya Jadi anggaran rumah tangga. maksudnya begini, supaya apa yang diinginkan Pak Totong bahwa kita setahun sekali kita rapat redaksina. Yang tadi tuh yang pertama. Udah gini aja Pak. Pak, boleh menjelaskan. Pak, Ya Pak Wakil, sok. MKKS jadi diwajibkan dalam 1 tahun sekali mengadakan rapat anggota gitu aja Pak. Ini ngobrol. Di pasal lain apa di sini? Iya. Soalnya kalau di pasal ini, Pak, pasal ini khusus membahas tentang rapat paripurna yang berisi tentang memilih, mengesahkan pengurus, dan mengesahkan ADART gitu loh. Jadi kalau mau ada rapat khusus di luar ini berarti harus pasal lain. Pak Ketua, kalau tadi pasal rapat-rapat itu terdiri apa saja coba? Itu tadi yang pertama itu kan rapat paripurna, yang A, kemudian rapat Ini, pengurus terbatas. Rapat anggota paripurna, Nah, begitu kerja gini. pengurus, rapat anggota luar biasa. Luar Nah, biasa. Udah ini bisa nih. Nanti di ART dijelaskan. Itu sudah jelas. Itu sudah jelas. Di pasal 21 itu menjelaskan tentang nomor 1 dari Rapat pasal 20. paripurna. Ya, Jadi rapat. gini, kan itu ada rapat-rapat di pasal 20 itu. Pasal 21-nya menerangkan tentang nomor 1 yang pasal 20. Pasal 20. Pasal ya, rapat anggota 22-nya menerangkan tentang rapat kerja pengurus. kerja pengurus. Yang pasal berikutnya menerangkan tentang rapat anggota luar biasa. Luar biasa. Begitu Pak biasanya. Jadi pasal 21 itu pasal 21 keterangan itu, tentang rapat anggota. Penjelasan paripurna. dari pasal 20 ayat 1. Itu Iya, pasal gitu. 21. Berarti poin 4. Oh, nomor 4 berarti lain lagi Pak. Jadi pasal 21 itu di bawahnya rapat paripurna rapat anggota pengurus, anggota rapat paripurna begitu Pak. dijelaskan Iya. oleh pasal 21. Eta manuksaha. Coba Pak Rumah dulu itu mic Pak Koko. Pasal 21 bawahnya rapat anggota paripurna begitu Pak. Sekarang pasal 22. Tentang Pak Asep, Berarti ini rapat pasal kerja 21 di Kerja bawahnya tuh pengurus. ya. Pasal 21 rapat anggota paripurna gitu. Keterangannya yaitu satu tentang apa? rapat Nah gitu. anggota paripurna. Paripurna. Yang pasal 2 Udah ada ART Pak. Rapat pengurus terbatas. Yang ada rumah tangga Pak. yang mana? Ini rapat penjelasan rapat anggota paripurna, rapat kerja itu di anggaran rumah tangga itu Mas. Saya kira cukup pasal 21 cukup 3 poin Pak. Ayo, sok. Ya berarti keterangan yang ini jangan. Nanti di anggaran rumah tangga semuanya kalau mau begitu. Ya, Iya. sekarang itu maksud saya bagaimana merumuskan agar kita bisa rapat setahun sekali gitu, kumaha tah? Nah itu di anggaran rumah tangga Pak Asep bisa kalau mau dimasukkan. Oke, putuskan di anggaran rumah tangga, bolehlah. Kalau dimasukkan di situ jadi asana kumaha kurang pas. Nanti di rumah tangga aja diperjelas. Justru gini ya, yang saya tangkap dina PGRI, dina koperasi, dina pramuka gitunya. Eta rapat 1 tahun sekali menghadirkan seluruh anggota itu ada di Siapa AD, sih? bukan di ART.
Gitu. Karena kekuatan supaya kuat, lebih kuat gitu. Dasarnya lebih kuat di AD, di anggaran dasar. Yang ngobrol tuh kenceng amat. Kita ngobrol. Pak Koko, mengalahkan mic-nya Pak Pak Koko Totong. dimatiin dulu. Mic-nya Pak Koko dimatiin dulu. Dimut dulu coba Pak Sep. Pertama di tukangan Pak Asep, Lin. Acak dimut. Ya, bentar. Udah eren. Belum. Masih. Mic-nya Pak Koko. Pak Koko nau. Ya waktu ya tuh. Kalau saya lihat dulu. HP-nya di dekat TV. Pak Koko. Kita ngobrol ya, Mak. Di host. Terus mah waktunya sebentar Ya. ngobrol deh. Dan lihat di foto ya. Usaha sih. Di mute atau di Pak mute. Koko. Pak Manuk. Ngobrol nih, Ayo. Lanjut Pak, ketik dulu. Ya. Waktunya habis Rapat waktu. paripurna dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota. Nggak betul, cuma tinggal penyusunan kalimatnya aja itu Pak Sep. Rapat paripurna dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari Dari jumlah anggota anggota ditambah satu. plus satu. Satu anggota. Setengah tambah satu. Ya, setengah tambah satu. Terus bila dalam rapat ya, coba. Bila dalam rapat paripurna anggota yang hadir tidak tercapai sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, rapat ditangguhkan selama berapa hari? Berapa bulan? 2 minggu. Dan lama teh enggak ya? Satu bulan Pak. Bulan. Lama banget. 1 minggu. Jangan hari Pak, jangan bulan Pak. Seminggu lah. Seminggu. 1 minggu atau 2 minggu, 1 minggu. Kita kabur tidak datang di bae rapatna. Mangga pada pemilihan PGRI 1 minggu. Hah? 1 minggu. Nah, oke. 1 minggu ya? Saya masuk. Ya. Oke. Kela, Pak Sep. Oke, siap. Misalnya kita akan mengadakan rapat paripurna, ya. Setelah dihitung, dibuka, ternyata kurang memenuhi quorum. Katakan hanya 100. Nah, kurang jelema 100, nek dibubarkan, nungguan seminggu. Nah, jadi kalimatnya nu lebih simpel jika nanya. Jadi rapat itu tidak dibubarkan, tetapi ditunda beberapa jam misalnya atau beberapa menit. Kemudian kalau masih tidak terpenuhi dianggap sah. Kalimat akhir. Bila dalam rapat paripurna jumlah anggota yang hadir tidak mencapai sebagaimana dimaksud, pasal seperti itu dulu teh. Pasal ayat hiji nak. Ayat hiji, maka rapat ditunda selama 2 kali 60 menit misalnya, atau 2 kali 30 menit. Jadi udah dibubarkan seminggu, 100 orang kumaha eta nanti. Khawatir kan seperti itu. Gitu. Nih, contohnya. Sok. Bila dalam rapat paripurna anggota yang hadir tidak tercapai sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, maka rapat ditangguhkan, ditunda. Ditunda atau ditangguhkan? Ditunda heula.
rapatnya ditunda selama 2 kali 60 menit. Dilatih inget ge 2 jam. Tapi kan anu hadir ya. Ulin lah ulin. Sok, sabaraha kesepakatanana? 2 kali 60 menit misalnya ya. 2 jam. Dan apabila apabila sampai waktu yang ditentukan tidak terpenuhi, maka rapat dianggap sah. Lanjut apa ayat beda? Dianggap sah. Jadi maksudnya lamun 100 misalnya. Ada kan orang 200-nya. 200 Karena tadi ditunda berarti dilanjutkan. Ayatnya itu diteruskan ini ayat 2 apa ayat 5? Saya lah ya Pak. Misal Pak, misal. Misal ya. Saya. Apabila setelah ditunda selama 1 kali 60 menit. Wah, kalimat itu? Iya, betul. Belum juga memenuhi quorum. Belum memenuhi quorum. Itu ya. Quorum. Jangan pakai ternyata. Belum memenuhi quorum. Maka rapat paripurna dianggap sah. Sah. Gitu. Maksudnya menghargai yang hadir. Kurang panrek ya contoh ya misalnya berangan-angan. Kita rapat anggota tahunan MKKS diselenggarakan di Bali misalnya. Ternyata kan lamun setengah ditambah 1 berarti sekitar 150 berapa ya Pak Sep itulah 120 hadir kan 107 112 misalnya seperti itu maunya yuk anu 100 yang dibubarkan itulah lamun 100 lamun begitu berarti di atas pakai lamun hadirna 20 kumaha Kang Tutong jadi di atasnya harus dijelaskan kalau begitu Pak dari setengah tambah 1 dari jumlah peserta yang hadir gitu maksudnya. Ya jadi gini, kan tidak mungkin semuanya hadir tuh. Jadi di sananya di keterangannya ditambah 1 anggota dari jumlah peserta yang hadir. Itu kan poin 1 yang sudah hadir. Poin 1 itu kan setengah dari jumlah anggota ditambah 1 ya. Poin 1. Iya, dari jumlah kan kita membicarakan tentang jumlah anggota yang hadir rapat tuh Pak. Iya. Ya udah bisa. Kalau ini nih terakhir yang keempat tuh anggota yang tidak hadir tetapi memberitahukan secara tertulis dianggap hadir. Oke. Kalau alasannya tepat kali. Ya tepat tidak tepat lah sama surat baik itu Bu Haji. Jadi Pak Sep tadi cek Pak Sep aku mah kan aku 20 gesi tunggu. Gesi tunggu 1 kali 2 1 kali 60 menit. Pan ke urang aya pertanyaan anu maklum dan dimaklum. Bagaimana ini teman-teman? Tapi poin 20-an. Sah moal ieu rapat. Geus dituna sajam ye. 20 mah ulah lah 20 mah. Artinya dalam teknis seperti itu. Poin 1 sama poin 3 itu bisa diperjelas Pak di ayat 1-nya Pak. ART. Di rapat di ayat 1 juga bisa Pak. Gimana? Rapat paripurna dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota yang hadir. Tuh, pakai yang hadir tadi gitu. Jadi nggak usah mikir yang nggak hadir. Misalnya kita mengundang 200. Tapi yang hadir 50. Yang hadir 50 atau iya. Udah dikasih. Nah, perhitungannya dari seluruh anggota. Apa anggota yang hadir? Bisa diperjelas. Bukan yang hadir atau dari semua tuh.
Dari jumlah anggota yang diundang. Dari jumlah Betul. anggota yang diundang, Pak. Betul, Pak. Yang namanya paripurna itu harusnya semua peserta itu hadir. Anggota dewan itu harusnya hadir gitu. Ini mah ketika Pak Asep logikanya dari 200 yang hadir 50. Nah, kumaha eta? Jadi yang itu Kan kalimatnya itu ayat yang keduanya, bila dalam rapat paripurna anggota yang hadir tidak tercapai sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, itu kan ada penjelasan pada ayat 1. Berarti harus dijelaskan pada ayat 1-nya itu, Pak. Pada ayat 1 itu yang tadi itu. Yang ya kalau ayat 1 misalnya tadi masukan yang bagus dari Pak Bambang. Ini mau dilanjut malam ini atau besok? Habis besok waktu. aja ya. Satu set lagi bisa, Pak? Udah Pak set. Bisa satu set lagi. Makanya saya masuk bola. Rapat paripurna dari jumlah anggota. Kela. Pak Toto, mau dilanjut sekarang apa besok? Gitu kan ya, Mas? Iya kan satu set lagi. Lanjutkan selesai dulu.